Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ya, kita mempertegas yang kemarin, yaitu undak-undakan nafsu sekaligus cara kita untuk melewati nafsu secara pintas. Kita melalui undakan nafsu, nek apabila dilakoni kayak ulama-ulama zaman dahulu, mulai yang satu pertama amarah, yang kedua lawamah. Amarah iki mau sing ngasus sing selalu ngajak maring kejelekan. Lawamah ya halal. Nek amarah iki haram hukumnya, dosa jelas. Lawamah iki halal tapi melebihi kebutuhan, kita nuruti kehendak kepenginan nafsu nek. Ya halal tapi kita masih melebihi kebutuhan. Lawamah. Apabila lawamah wis bisa lepas, nomor turunnya ilhamah, ketika sehingga kita bisa ngerti mana yang baik, mana yang enggak baik untuk pribadi kita, kehidupan kita di dunia dan akhirat. Itu ilhamah. Kebaikan kita nek kita selalu nuruti, maka kita akan kehidupan akhirat akan lebih menderita apa-apa. Sebab walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat lebih baik daripada dunia ini. Sehingga ketika kita bisa wis ngerti mana yang baik, sehingga kita tetap untuk kebutuhan kita dan kita tidak akan melewati, begitulah nggak akan terlalu lah mulai melewati batas nafsu. Sehingga dalam apapun menang cara kita tidur, makan, sebatas kewajiban kebutuhan kita, orang nuruti kehendak nafsu nek. Sehingga dia akan tenang. 4 mutmainnah, anteng. Nah, ketika anteng nang kene mau anteng kita, tenang kita. Tapi boleh anteng ini mungkin karena masih tujuan makhluk, itu masih karena surga ataupun karena apalah yang mau itu. Maka ketika dia sadar, lah masa Allah kurang apa kepada kita? Hidup kita sehat, dicukupi, wis kita diberi tempat sing bagus, keluarga cukup. Piraku lah ibaratnya kita orang tua, kita dididik nang wong tua, dilahirkan wong tua, terus di rumah piraku dari diperintah wong tua minta bayar mah. Ini seperti ituan. Pantas enggak kira-kira? Nah, apa nih kita nang Gusti Allah sebelum kita lahir, kita masih anak-anak, kita belum tahu Allah. Allah wis maha ngerti marang kita. Ya, maka dari itu ketika sadar, maka orang tersebut akan mundak ngoleti ridone Gusti Allah, sehingga jenengane rodiyah. Lah, tingkat nang 5 inilah sing kayak mau ilahi anta maksudi warido kamat lubi mereka lah. Lagi ngancik nomor 5 berusaha. Nah, lah setelah rodiyah mencari ridho Allah, jadi bukan karena surga dalam dia ibadah. Tapi dia masih punya sifat ujub. Karena apa? Karena merasa dia bisa menuju kepada Allah. Memang kamu siapa, kamu dari mana, dan Allah di mana. Seperti itu. Dan kamu bisa zikir sebab siapa? Kan kita kamu bisa sholat sebab siapa? Lah nang di patrapane la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wis. Nah, setelah nang radiyah, nah kapan ridhon Allah itu turun? Wa man lam yardu ala qada'i wal qadari faltamisi wa yaroban. Barang siapa sing ora ridho maring qada qadare Allah, silakan cari Tuhan selain aku. Nah, maka dari itu kita jalan kita segare nomor 6. Mardiyah. Ketika kita ridho kepada keputusannya Allah, ketentuan Allah, maka Allah pun ridho kepada kita. Allah menciptakan manusia, khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khalaqakum min wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari kandungan ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, berarti bodoh. Yang kedua lemah. Yang ketiga kotor.
Nah, ketika kita ridho, Allah menciptakan kita dalam keadaan hina, rendah, bodoh, dan lemah. Dan aku nerima ya Allah dalam keadaan bodoh, lemah, dan hina. Kemudian Allah dawuh, idzu wasyikum nasamanata minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhiba ankum ridsayatin wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita fil aqdam. Ketika kamu terlena terjerumus maksiat atau lupa pada Allah karena ngerasa aman, maka Allah menurunkan air dari langit untuk membersihkan dirimu, untuk membuang gangguan-gangguan setan, dan Allah menguatkan batin serta nyambungkan dan menguatkan batin, dan Allah membimbing langkah-langkahmu. Maka dari itu, jadi wudu itu perwujudan dari ridho kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan hina, bodoh, dan lemah. Ya Allah, aku ridho Engkau ciptakan aku dalam keadaan begini. Nah, ketika kita ridho, Allah pun ridho. Dan ketika kita ridho, kita melaksanakan. Diingatkan oleh Allah, kita melaksanakan apa sih yang diperintahkan oleh Allah. Allah menurunkan sesuatu alam, syariat untuk membersihkan, ya kita kerjakan. Maka itulah Allah pun ridho untuk membersihkanmu. Liyutahhirakum bi. Mulai dari yang ini bersih kabeh. Lan Gusti Allah ridho menjaga kalian ketika mau berwudu dengan ridho, dijaga dari gangguan setan. Dan Allah ridho menguatkan batinmu, dan Allah ridho membimbing langkah-langkahmu. Wis gamblang. Cuma dalam mardiah ini kadang-kadang tetap. Kecuali munggah nomor 7 mar'iyah. Sehingga dia berusaha untuk nyuwun Maria mangreksa. Nyuwun yang Gusti Allah dijaga dari kenikmatan ini yang bisa menghalangi marifat kita kepada Allah. Lah, gini kene mar'inya. Jadi nomor 6 ke atas iki para wali siddiqin. Nomor 8 kamilah. Kamil yang mau para nabi. Lah, ketika nang siddiq dijejak oleh Allah, sehingga walaupun dia bergelimang harta, walaupun dia makan enak, tetap madhep nang Gusti Allah ati tidak terpengaruh. Walaupun ngadepi wong sing ayu kayak apa, ora terpengaruh. Nah, dengan sendirinya ketika kita berwudunya seperti itu, ya sering lah katakanlah ya setiap wudu kita seperti itu, maka dengan sendirinya dia akan ini mulai terkikis. Dengan sendirinya. Tapi dengan Allah yang akan mengurangi sedikit-sedikit, dan kita rasa malu akan timbul. Astagfirullah, ya Allah, seperti itu. Paham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.